semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, atau kapanpun Anda nonton video Pak Eko Mahasiswa episode ke-13 ini. Jadi pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita bakalan bahas sesuatu topik ekonomi yang sebenarnya sangat menarik nih, karena ini lagi diluncurkan sekarang kebijakannya, dan juga kebijakan ini pasti memengaruhi banyak orang karena berhubungan sama soal insentif pajak, yaitu adalah soal perpanjangan insentif PPN properti. Angin surga? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut yang tentu saja dititahkan oleh Pak Eko lewat wangsit yang diberikan malam sebelumnya, gue sudah ditemenin nih sama dua orang kawan yang benar-benar pokoknya benar-benar kritis lah sebenarnya ini dua orang ini. Mungkin ada yang mau kenalan duluan? Oke, gue dulu mungkin ya. Oke, mungkin selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kenalin, nama gue Raihan Gumilang. Dari FEB UI, mungkin bisa panggil Raihan atau Ragul. Halo semua, semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Sekarang aku nih. Ya. Halo semuanya yang ada di mana-mana. Kenalin, nama aku Kori, biasa dipanggil Kori juga, dari FEB Universitas Pertamina. Itu aja. Oke, udah pada kenal ya sama teman-teman gue sebagai host Pantek yang akan menemani Anda sampai nanti Pak Eko bosennya kapan. Oh iya, disclaimer dulu. Ini kita rekamannya di siang hari ya, jadi mohon maklumi kalau ada background noises di sini atau dari yang lain gitu. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung menuju pertanyaan yang diberikan oleh Pak Eko ya. Yang pertama nih, ini basic banget. Apa itu perpanjangan insentif PPN properti? Ini ada yang mau jawab? Boleh aku dulu. Ya, perpanjangan insentif PPN properti. Suaraku udah jelas kan? Jelas. Jelas banget. Alhamdulillah. Nah, awalnya ini kan lagi-lagi sumbernya dari COVID-19 ya. Akibat pandemi ini daya beli masyarakat mulai turun. Nah, akhirnya pemerintah itu kan ngasih insentif nih agar masyarakat tuh mau berkonsumsi atau nggak lagi menahan pengeluarannya. Makanya adanya insentif PPN properti. Nah, sebenarnya itu udah diterapkan di sejak bulan Maret 2021, tapi berakhir di Agustus 2021. Nah, karena seiring dengan PPKM yang diperpanjang ini, kayaknya sih si PPN properti ini juga diperpanjang. Nah, diperpanjangnya sampai Desember 2021. Nah, apa sih sebenarnya kayak insentif ini? Insentif ini tuh kayak diskon pajak berupa fasilitas PPN yang ditanggung sama pemerintah. Nah, itu bisa diklasifikasikan kedua. Nah, diberikan 100%. Nah, itu untuk rumah atau unit yang harga jualnya itu paling tinggi 2 miliar. Dan dikasih 50% untuk rumah atau unit yang harganya itu di antara 2 sampai 5 miliar. Nah, ketentuan itu sebenarnya bisa teman-teman peroleh informasi secara detailnya ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2021. Nah, perpanjangan ini bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu dari aku. Halo? Aman. Udah mantap sekali tuh Ri, jawabannya Ri. Mantap. Jawaban Kori ini udah mantap. Jadi ya sebenarnya mungkin apa ya? Udah jelasin sih, cuman gue mau nambahin aja mungkin ya insentif PPN itu berupa apa ya? Berupa tadi potongan atau apa ya? Mungkin dia diskon bisa gitu loh yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan bisnis properti mungkin kali ya. Dunia properti. Jadi supaya kayak tadi program pemulihan ekonomi nasional ya karena COVID sehingga ekonomi dihantam gitu, terus pemerintah cari cara ini gue ngapain ya, oke lah nih ada properti, gue kasih insentif karena yang seperti yang gue sebut multiplier efeknya itu tinggi untuk perekonomian. Jadi kira-kira mantep lah kalau bisnis properti ini gitu. Terus mungkin gue nambahin juga mungkin selain dari Menkeu juga BI juga itu kan ngasih relaksasi kan ya.
kebijakan pelonggaran uang muka, kredit properti, rumah susun, ruko gitu loh. Itu tuh juga dikasih KPR 0% kan ya? Dari mulai 1 Maret sampai akhir tahun juga kan? Iya. Gitu loh. Nah, itu juga salah satu kebijakan pemerintahnya kayak gitu. Oke, jadi intinya nih ya, buat para pirsawan-pirsawan Pak Eko, sebenarnya intinya dari kebijakan perpanjangan insentif PPN perumahan ini adalah memperpanjang diskon atau bahkan in some cases penggratisan si PPN dalam pembelian perumahan ini sampai ke Desember 2021. Sebenarnya kayak gitu. Dan mungkin ini juga dilakukan karena kita sekarang masih dalam fase doldrum gitulah kalau bahasa kerennya. Jadi kita tuh masih naik enggak, tapi mungkin turun sedikit juga enggak gitu. Makanya akhirnya diberikanlah insentif ini supaya ada multiplier effect di dalam perekonomian, jadi bisa bangkit lebih cepat. Apalagi sektor properti seperti yang dibilang Ragul tadi, itu multiplier effect-nya besar, khususnya di Indonesia. Oke, sekarang langsung ke pertanyaan kedua nih. Terus kenapa sih alasan real dari perpanjangan insentif PPN properti? Apa dulu nih? Silakan Kori silakan. Aku dulu. Iya. Mungkin kalau dari aku itu kali ya, seiring sama perpanjangan PPKM. Nah, kita tahu sendiri kan PPKM itu mulai dari Januari sampai Februari, terus ada lagi PPKM mikro dari Februari sampai Juni, terus PPKM darurat, terus sampai sekarang PPKM level 3 dan 4 gitu. Jadi karena PPKM ini, masyarakat itu jadi kayak menahan gitu pengeluarannya untuk hal-hal yang tidak terduga nantinya gitu. Jadi lebih ke saving daripada untuk konsumsi ataupun investasi. Nah, makanya perlu adanya perpanjangan insentif ini. Terus kalau aku baca ya dari tujuan si PKM ini, insentif ini ada 2 kalau bisa disimpulkan. Yang pertama itu kenapa harus sektor properti, karena sektor properti atau perumahan ini jadi sektor strategis gitu, karena itu bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya dari yang aku baca itu sektor perumahan ini dengan adanya insentif ini bisa menumbuhkan perekonomian sebesar 48,8 triliun gitu. Itu kan cukup besar kan untuk PDB. Nah, kalau misalnya dipersenkan dari tahun sebelumnya atau presentasi pertumbuhan itu sekitar 0,6 sampai 1,4% gitu dari adanya perumahan ini, kegiatan properti. Terus yang kedua itu dari penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau sekarang itu karena ya konsumsi masyarakat turun, daya belinya turun, makanya kayak sektor properti itu ngapain gitu, kayak memproduksi rumah atau membangun gitu kalau misalnya nggak ada permintaannya. Nah, itu tuh juga bahaya karena bisa berpotensi PHK juga kan. Nah, makanya dari adanya insentif ini harapannya itu nggak terjadi PHK, justru bisa menyerap tenaga kerja gitu. Nah, kalau proyeksinya dari yang disusun Badan Kebijakan Fiskal itu dengan adanya insentif ini bisa menyerap tenaga kerja atau meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap sama sektor properti ini sebanyak 4,23 juta orang gitu. Angka yang cukup besar kan kalau misalnya ini benar-benar terjadi ya. Tujuan ini bisa dicapai gitu. Jadi dari pandangan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ragul mungkin mau menambahi? Waduh, udah super lengkap lagi Ri jawabannya Ri. Gimana Ri? Profesor Rio. Nah. Udah timparin lagi aja. Mungkin gini kali ya. Mungkin kalau misalnya dari yang tadi mungkin kenapa itu jadi gimana ya? Jadi ibaratnya pengembang juga. Gue ngomongnya dari segi pengembang aja ya. Mungkin dari pengembang juga mungkin untuk mempertahankan bisnisnya itu mereka tuh berusaha yang kayak oke, ini gue kasih diskon kisaran 5-10% turun dari harga jual awal gitu loh, ya kan, kira-kira gitu loh. Nah, mungkin mereka ibaratnya kayak pengen, oke nih gue udah bikin rumah banyak, terus ke pandemi COVID orang jadi nggak beli gitu kan, terus akhirnya dia pengen orang beli, ya udah gimana nih caranya gue bisa jual rumah yang udah gue
bikin, tapi gue nggak rugi gitu loh. Gue nggak rugi gitu loh. Jadi ibaratnya dia pengen apa ya bahasanya ya? Kalau di Tokopedia mungkin flash sale kali, flash sale gitu. Wow, flash sale. Shopee Iya, juga gitu. ada tuh. Iya, Shopee juga ada, mungkin gitu kali ya. Gitu. Jadi cuci gudang lah, cuci gudang. Nah, jadi ibaratnya dia tuh pengen yang kayak, oke, ini kita kasih diskon, ayo dong beli dong gitu. Ini numpung ada insentif ini nih. Gitu, mungkin ada insentif nih sampai Desember, ayo dong beli. Karena ini kan kebijakannya juga diterapkan itu kan dari tangan pertama kan, nggak boleh dari rumah lama kan, dari rumah baru kan. Gitu loh. Itu mungkin dari gue. Oke, mungkin intinya gitu ya, kalau yang bisa gue sum up ya, sebenarnya perpanjangan insentif ini bertujuan supaya satu, pertumbuhan ekonomi bisa naik karena permintaan terhadap goods, di mana rumah itu kan salah satu jenis goods gitu ya, itu bisa meningkat. Terus yang kedua, menggairahkan sektor properti sebagai salah satu kue yang signifikan dari PDB Indonesia, itu jelas banget lah ya. Terus yang ketiga juga bisa dibilang kebijakan ini juga dilakukan berlandaskan pada argumen Keynesian argument gitu bahasa Inggrisnya. Jadi dikendorin dari sisi fiskal supaya ekonominya itu bisa naik dengan adanya multiplier effect di sektor real. Gitu. Ekspansif bukan ya? Aduh, sip banget nih Keynesian argument. Pak Eko pasti ngerti. Oke. Nah, sekarang mungkin ke pertanyaan ketiga nih. Terus bagaimana sih perpanjangan ini berdampak kepada APBN sesuai sama yang ada di belakang kita ini nih tuh APBN. Gimana tuh Kori Turi? Aku mungkin bicara dari PPN DTP-nya dulu ya. Intinya sederhananya itu kan kayak pajak terutang atas pembelian atau pemakaian produk barang dan jasa yang tapi itu dibayar sama pemerintah gitu dengan anggaran yang ditetapkan sama APBN gitu. Berarti kayak perpanjangan PPN DTP ini bisa menambah beban APBN ya kan. Nah, tapi ini jadi dilema sih menurut aku, kayak penerimaan pajak yang seharusnya dia itu menjadi penerimaan APBN tapi dibayar oleh pemerintah dengan belanja negara gitu. Jadi kayak secara kas itu zero nggak sih? Arus kasnya zero, tapi nggak tahu sih lagi. Kalau itu menurut aku ya. Nanti mungkin bisa diluruskan sama host Pantek ya, Profesor Yu. Nah itu terus kalau misalnya aku cari-cari yang anggaran untuk untuk PPN DTP properti ini itu sebesar 3,31 triliun. Nah, itu besar atau kecil? Monggo pendapatnya. Itu sih dari aku. Silakan Bang Ragul. Berdampak pada APBN. Nah, nih Ria. Pusing nih kepala gue nih. Jadi gimana ya kalau misalnya mungkin berdampak pada APBN, mungkin menurut gue ya, kalau misalnya dari sektor properti, meskipun multiplier efeknya gede, tapi nggak bisa dilihat dalam tahun ini juga nggak sih? Betul. Menurut gua gitu ya, menurut gua sih, meskipun multiplier efeknya gede, tapi mungkin nggak bisa dilihat dari tahun ini, tapi ketika tahun depan, ketika ngeliat efeknya kayak, oh untung kita nih memasang atau menerapkan insentif PPN. Kalau enggak, mungkin ekonominya nggak seboost tahun depan, amin gitu loh. Mungkin kayak gitu kali ya. Kalau misalnya masa hitung itu kan, gua serahkan ke Kori deh. Ya kan. Tapi intinya mungkin kalau misalnya dari APBN emang tujuannya kan itu kan, tujuannya memang insentif ini gitu loh. Semoga bisa mendorong sektor properti, bisa mendorong ekonomi di kuartal 1 2021. Cuman menurut gua kalau misalnya kita melihatnya dari quarter on quarter ya itu memang itu bakal ada multiplier efeknya, cuman nggak bisa dilihat dari sekarang gitu loh menurut gua, karena memang tadi yang seperti Prof. Rio bilang gitu, kita masih di posisi apa, doldrum. Nah, naik enggak, turun enggak. Apa tuh goldrum apa sih? Doldrum. Nah, doldrum tuh gitu kan. Ya kan, jadi sebenarnya ya intinya digunakan pemerintah ini ya menggunakan instrumen PPN ini ya benar untuk dorong konsumsi masyarakat, dunia usaha gitu loh, melindungi masyarakat dan menciptakan demand. Intinya itu sih sebenarnya. Menciptakan demand, sehingga nanti menciptakan demand masuk ke APBN, multiplier efeknya tinggi, diharapkan bisa mendorong perekonomian. Itu mungkin efek di APBN-nya menurut gue.
Oke, sebenarnya intinya gini sih. Jadi dengan adanya insentif ini, perpanjangan insentif ini, maka yang terjadi adalah pemerintah itu menunda penerimaannya sendiri, gitu kan. Karena dia menunda penerimaannya sendiri lewat PPN perumahan atau PPN DTP, maka sebenarnya kalau misalnya kita pakai logika sederhana banget nih, penerimaannya di tahun ini itu akan turun. Dan secara pengeluaran itu kan dianggarkan tuh. Dianggarkan itu bukan berarti pemerintah dalam tanda kutip ngeluarin duit ke konsumen, tapi dia si konsumen ini nggak wajib bayar pajak gitu. Pajaknya nol gitu di tahun ini. Makanya akhirnya itu akan mengurangi si penerimaan. Itu dalam jangka pendek. Tapi kalau misalnya kebijakan ini ternyata work well gitu, karena multiplier effect-nya besar, terus sektor propertinya bisa naik lagi, maka mungkin aja di masa depan penerimaan dari PPN DTP setelah insentifnya berakhir itu bisa lebih besar di ke depan. Betul. Gitu. Iya. Mantap, itu mantap. Itu tadi maksud gue tuh, itu mantap tuh jadinya. Iya. Gitu. Menunda penerimaan. Oke, sip. Highlight. Menunda penerimaan. Nah, terus yang keempat nih, siapa sih yang akhirnya diuntungkan oleh kebijakan ini? Ini agak kontroversial nih pertanyaannya. Diuntungkan pastinya masyarakat. Menurut gue masyarakat karena gimana ya? Karena menurut gue sih jujur ya, untuk masalah insentif PPN properti ini mungkin masyarakat menengah ke atas sama masyarakat kalangan atas mungkin menurut gue. Gitu. Karena mungkin kayak masyarakat menengah ke bawah atau mungkin masyarakat miskin gitu loh. Itu mungkin menurut gue lebih mending savings nggak sih dibanding mereka kayak beli rumah gitu, belum kepikiran gitu. Karena apalagi di pandemi ini kan uncertainty-nya kan tinggi ya gitu loh ya kan, dengan adanya second wave, third wave, even di Europe aja sekarang udah ada third wave gitu loh. Gue udah nggak tahu nih sampai wave keberapa nih gitu loh ya kan. Jadi menurut gue sih pasti yang diuntungkan pasti masyarakat ke atas dan masyarakat menengah atas dan masyarakat kalangan atas gitu menurut gue gitu, untuk atas insentif PPN properti ini gitu loh. Dan di satu sisi juga kalau misalnya siapa yang paling diuntungkan dari ini gitu, kalau misalnya mungkin dari sisi supply ya, pasti pengembang-pengembang besar menurut gua. Karena pengembang-pengembang besar dari awal sebelum pandemi pun mereka udah punya resource yang besar untuk promosi gitu loh. Punya promosi kayak ya nggak usah disebutin lah ya developernya siapa gitu. Cuman maksudnya ya mungkin kita semua tahu gitu, ada developer besar yang develop rumah gitu, dan mereka udah punya yang kayak itu tuh yang bikin di pinggir tol gitu loh kan. Ya, itulah, tahu lah kayaknya gitu, semua tahu lah gitu. Kan di situ kan pasti kan semua orang tahu dong. Ya kan, dan ditambah lagi kalaupun untuk menarik kalangan menengah atas dan kalangan atas, mereka itu punya resource dan mereka punya trust dari masyarakat itu. Kayak, oh ini developer terpercaya nih gitu loh. Mungkin pernah nggak sih lu kayak denger orang kayak, ya nih gue beli ruko atau gue beli apartemen tapi apartemennya belum jadi. Iya kan? Jadi kalau menurut gue itu pernah tahu tapi nggak mau sebut merek, nggak. Iya, tapi maksud gue intinya ada apa, ketika developer besar melakukan itu, masyarakat udah ada trust, udah pernah percaya gitu, kayak oke, ya udahlah gue invest duit di sini, gue beli rumah di sini, lalu aset di sini, gue percaya gitu loh. Dan menurut gue untuk yang pengembang-pengembang kecil ya itu rada-rada sulit sih menurut gue untuk kayak gini gitu, karena apalagi yang tadi uncertainty bener-bener yang kayak mungkin harus oke, udah ada rumah siap huni gini gitu loh. Itu sih. Silakan Kori. Aku juga setuju sih kalau misalnya dominan mungkin masyarakat ya. Tapi aku lebih meng-highlight ke penyerapan tenaga kerja. Kalau misalnya ya yang tadi proyeksinya menyerap tenaga kerja sekian juta itu beneran terjadi, nah itu kan berdampak banget ya bagi masyarakat. Karena ya pandemi ini juga kan pengangguran semakin meningkat ya. Nah, nanti kalau misalnya dengan adanya penyerapan tenaga kerja karena tadi pembangunan yang semakin banyak karena permintaan yang meningkat, adanya insentif ini bisa jadi penyerapan tenaga kerja kan meningkat. Jadi bagus sih kalau misalnya masyarakat itu jadi punya penghasilan, terutama kalau proyeknya itu proyek karya yang semuanya itu dengan padat mayoritas karya. Oh iya, padat karya, benar-benar itu. Jadi menurutku masyarakat, tapi lebih ke masyarakat menengah dan menengah atas gitu kan, yang punya modal gitu, yang bisa beli gitu.
Oke, nah kalau yang dari gue lihat nih sebenarnya itu ada dua keuntungan gitu. Ada yang menerima keuntungan langsung dan ada yang menerima keuntungan tidak langsung. Nah sebenarnya keuntungan langsung ini lebih cenderung diterima oleh masyarakat menengah dan juga menengah atas yang mereka itu banyak yang punya modal untuk membeli properti gitu, beli rumah tapak atau beli apartemen dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatin tuh insentifnya secara langsung oleh mereka. Nah, setelah dibeli itu, dengan asumsi bahwa sektor propertinya bergairah lagi dan 4 jutaan tenaga kerja tadi terserap, maka mungkin kelas menengah bawah dan bawah itu juga bisa menerima manfaatnya lewat employment. Gitu ya, mungkin intinya. Cakep. Runtut gitu ya penjelasannya Pak Eko. Waduh, manjiu. Runtut ya. Diajarin runtut soalnya main bikin acara. Mantap. Oke. Oke deh. Itu tadi dari yang siapa yang diuntungkan. Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih posisi kalian terhadap kebijakan ini? Setuju atau enggak sama perpanjangan insentif ini? Silakan Kori. Kali ini aku mau di pihak pro. Ya aku secara pandangan ya setuju sih melihat kayak multiplier effect yang ditimbulkan nanti, terus dampak jangka panjangnya, terus juga anggaran yang dikeluarkan kan nggak terlalu besar kan ya 3, sekian gitu kan. Jadi kayak menurutku misalnya kita dalam program ekonomi nasional itu tinggi di bidang kesehatan, itu tapi harus sebanding nih. Jadi kayak kesehatannya oke, semakin membaik, tetapi kegiatan ekonomi juga harus dikasih stimulus-stimulus biar ekonominya tetap jalan. Gitu. Oke. Gul, gimana Gul? Mungkin kalau dari gue di posisi yang sama ya sama Kori pasti kalau misalnya masalah kayak gini karena memang itulah tujuannya APBN gitu loh, melindungi masyarakat. Ada juga di situ kan stabilisasi itu perekonomian pasti dong gitu loh. Jadi menurut gue insentif ini meskipun yang tadi udah jelaskan sama Kori anggarannya tidak terlalu besar tapi benar-benar dibutuhkan lah bagi kondisi kayak gini gitu. Dan menurut gue kayak kadang kalau masyarakat jadi gimana ya gue ngeliatnya kayak pemerintah itu bisa ngelihat bahwa oke nih masyarakat menengah atas dan masyarakat atas nih kita manfaatkan untuk mereka ini ayo dong belanja dong gak usah saving dulu gitu loh. Ibaratnya masyarakat yang kalangan bawah dan menengah ke bawah aja nih yang saving dulu gitu loh. Kita butuh konsumsi, kita butuh perputaran roda ekonomi gitu loh. Kayak mungkin cara kasar tuh pemerintah secara nggak langsung ya pengen kayak gitu loh. Jadi kayak ayo dong kita butuh roda ekonomi yang berjalan, masyarakat menengah atas ayo kita konsumsi dulu dan ini juga konsumsinya kan oke, bagus loh real estate properti gitu loh. Ini barangnya inelastis bakal harga naik terus bla 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 dengan segala BS gitulah, semoga bisa membantu perekonomian kita gitu loh. Dan apalagi yang tadi gue bilang gitu bahwa untuk insentif properti ini kan nggak bisa dilihat dari quarter on quarter gitu loh, nggak bisa dilihat dari gara-gara insentif properti ini nanti kuartal 4 akan meningkat. Menurut gua nggak signifikan kalau misalnya nggak dari situ, pasti dalam jangka panjang gitu. LRAS gitu kali ya. ibaratnya ini apa ya? Ibaratnya mungkin kalau misalnya ini vaksin booster. Jadi untuk biasa biar antibodinya makin tinggi gitu di boost dulu gitu. Itu mungkin Ri. Oke deh. Jadi intinya Kori dan Ragul ini pro atau mendukung karena dengan adanya kebijakan ini maka masyarakat menengah dan menengah atas bisa increase their consumption dan kemudian konsumsi itu diharapkan demand side policy ini diharapkan bisa ngerembet kepada seluruh masyarakat lewat the gains in employment atau kenaikan penyerapan tenaga kerja dan juga sektor properti yang semakin bergairah. Apalagi yang tadi gue bilang sekali lagi, sektor properti adalah salah satu kue besar dari PDB Indonesia. Tapi kalau misalnya speaking of the contra dari kebijakan ini, sebenarnya itu bisa dilihat dari efeknya terhadap bubble harga properti. Jadi dengan adanya keringanan ini, mungkin aja ini gue bukannya bilang akan pasti terjadi ini, enggak. Tapi mungkin ada kemungkinan bahwa kedepannya akan terjadi housing bubble lagi di kita. Karena adanya insentif atau pengurangan cost dari pembelian properti di sekarang-sekarang ini. Gitu. Betul. Jadinya muncul yang tadi dibilang Maragu, biases tadi.
Apalagi kan ada satu ungkapan terkenal nih ya. Mungkin kayak persoalan Pak Eko pasti ada yang pernah dengar ini nih. The best investment on earth is earth. Nah, itu mungkin bias terbesarnya dari properti. Gitu. Nah, jadinya mungkin kalau bisa kita simpulin ya, perpanjangan insentif PPN properti angin surga, iya. Cuma yang terima angin ini beda-beda. Betul. Gitu. Intensitas angin yang diterima oleh tiap kelompok masyarakat beda gitu. Kelompok masyarakat yang menengah atas, bahkan atas itu pasti nerima anginnya gede itu. Wush. Karena mereka punya resource untuk memanfaatkan insentif ini directly atau secara langsung. Sementara kalau masyarakat yang menengah bawah atau misal kelas bawah itu justru malah mungkin terima anginnya itu hanya dari employment saja gitu, yang adalah efek tidak langsung gitu. Bagian dari multipliernya gitu dari ininya para nilai rantai nilai sektor properti gitu sih sebenarnya. Berarti apa menurut tuh secara langsung kebijakan ini kurang populis kah, Ri? Sebenarnya sebenarnya kebijakan ini cukup populis ya. Cukup populis. Apalagi di Indonesia ini kita punya budaya di mana budaya ini membuat permintaan terhadap properti itu lebih lebih secure dalam tanda kutip. Betul. Karena kita punya sebuah gengsi tersendiri kalau misalnya kita punya sebuah properti, punya rumah kayak punya apartemen, itu kesannya kayak gitu. Beda. Wah, gitu. Udah sukses nih, Prof. Iya, betul gitu. Banget. Udah sukses nih punya rumah. Karena emang yang setahu gue juga di Indonesia kan salah satu yang tertinggi kan rasio kepemilikan rumah per penduduknya gitu. Jadi rata-rata orang tuh punya rumah beda sama orang-orang yang di Eropa gitu, kayak oke, mereka punya flat, punya apartemen, tapi mereka yang kayak oke, hidup gue nyaman kok, hidup gue di apartemen gitu. Iya, dan biasanya sewa ya ke landlord atau sewa, betul, landlord ke pemerintah. Nah, mereka nganggapnya lebih ekonomikal begitu ya dibandingkan punya gitu. Tapi kan kalau misalnya kita di apartemen kan kalau lebaran kagak bisa silaturahmi, susah nih. Masuk langsung kamar tidur kan. Dari balkon. Iya, maksud dari balkon, misi mas gitu, kirim parcel gitu kan. Jauh gitu kan. Kalau di rumah kan ada ruang tamu, ada ruang makan, kita bisa halaman gitu ya. Kalau di apartemen kan masuk, masa kita halal di kamar tidur. Di lobi deh kayaknya, di lobi. Ya di lobi mungkin kan ya, di lobi kan. Gitu mungkin, Ri. Oke deh, wow, ini penjelasan yang sebenarnya agak sedikit tidak nyambung, tapi sebenarnya nyambung ya. Soal kenapa insentif ini penting juga karena budaya masyarakat kita yang naturally pasti punya craving atau keinginan yang tinggi untuk punya properti. Betul. Oke deh, mungkin candaan dan tawa tadi menutup Pak Eko Mahasiswa episode ke-13 kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan subscribe channel Lapak Ekonomi, apalagi kalau misalnya belum gitu ya. Kalau misalnya kita subscribe itu kita akan dapat video-video menarik gitu yang membahas insightful. Yes. Berbagai isu-isu ekonomi secara mudah, gampang dipahami, dan juga tentu saja lucu gitu ya. Karena kalau tidak lucu nanti saya yang dimarahin Pak Eko. Oke deh, gue sebagai host Pantek mewakili Ragul dan Kori mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ya. Dadah.